Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Definisi Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret merupakan serangan yang dilakukan oleh jajaran tinggi militer Divisi 3 atau GM3 setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk merebut kembali kota Yogyakarta, sekaligus menandakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Republik Indonesia masih kuat, sehingga dibutuhkan akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi untuk mendukung perjuangan diplomasi pemerintah yang berlangsung di PBB. Tujuan utama serangan 1 Maret 1949 yaitu untuk meruntuhkan moral pasukan Belanda serta menandakan kepada internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk melaksanakan perlawanan dan meningkatkan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Jalannya serangan umum. Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besarannya serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 Gulden Militer 3 dimulai dengan fokus serangan adalah Ibu Kota Republik Yogyakarta, serta kota-kota di sekitar Yogyakarta terutama Magelang sesuai instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi 3 Gulden Militer 3 Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wekris 1 Letko Bahril dan Komandan Wekris 2 Letko Sadil. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi 2 Gulden Militer 2 dengan fokus penyerangan adalah kota Solo guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Pos komando ditempatkan di Desa Mutu. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dalam jumlah kecil dan mulai disusupkan ke dalam kota pada pagi hari sekitar pukul 6. Sewaktu sirine dibunyikan, serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini, Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor barat dipimpin oleh VC Semual, sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno, sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduk. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, tepat pukul 12 siang. Sebagaimana yang telah ditentukan semula, kemudian pasukan TNI mengundurkan diri. Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran oleh pasukan Brigade 10 yang diperkuat dengan 1 batalion dari Brigade 9. Sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan perhadangan di dalam Magelang sampai Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade 9 hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Jogja. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11 pagi. Dampak serangan umum 1 Maret 1949. Dalam serangan 1 Maret 1949, tercatat korban dari pihak Indonesia yaitu 300 prajurit dan 53 anggota polisi tewas, serta korban dari pihak Belanda yaitu 6 orang, di mana 3 diantaranya anggota polisi tewas dan 14 orang mendapat luka. Dengan catatan, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Namun, dalam serangan tersebut, Tentara Nasional Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Belanda mampu dilumpuhkan dan dipukul mundur keluar Yogyakarta. Peristiwa ini berhasil mempermalukan Belanda yang mengklaim bahwa RI sudah tidak ada lagi, membuktikan bahwa eksistensi Tentara Indonesia dan Republik Indonesia masih ada. Keberhasilan serangan ini mempertinggi moral serta semangat juang pasukan gerilya TNI di wilayah-wilayah lain. Situasi ini membawa dampak yang sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan PBB. Serangan umum 1 Maret 1949 berhasil memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan. Bangsa Indonesia mendapat dukungan internasional. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Dan karena kedudukannya yang semakin terdesak, Belanda akhirnya bersedia berunding dengan Republik Indonesia. Itulah sejarah singkat serangan umum 1 Maret 1949 yang harus kita ketahui sebagai penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa, kita harus melakukan yang terbaik demi negara kita tercinta ini. Saat ini, monumen serangan 1 Maret ini merupakan salah satu landmark dan cagar budaya kota Yogyakarta sebagai bangunan yang mengingatkan akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Meskipun peristiwa serangan umum 1 Maret telah lama berlalu, sejarah tetap mencatatnya sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia.